Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Sehat semuanya Bapak dan Ibu ya. Ini pagi berkah namanya. Pagi berkah, dapat sarapan pagi, juga dapat ilmu. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan sampai akhir hayat kita. Keberkahan usia, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan harta, keberkahan kedudukan dan jabatan, keberkahan anak-anak dan keturunan, dan keberkahan semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Keberkahan ziyadatul khair namanya. Selalu bertambah kebaikan namanya keberkahan. Dan nilai yang dirasakan keberkahan itu selalu bermanfaat, maslahat. Itu berkah namanya. Ya. Jadi kalau apa sih namanya berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan, apa saja bentuknya kebaikan itu, dan punya nilai manfaat, maslahat. Manfaat buat kita dan buat orang lain, maslahat selalu punya nilai positif. Maka bahasa berkah itu kemudian menjadi populer ketika kita tahlilan dapat berkat. Alhamdulillah, Allah izinkan pagi ini kita bisa bersua hadir di majelis ilmu, di mana Allah sudah jelaskan kepada kita bahwa ilmu akan memberikan manfaat yang luar biasa jika ilmu itu diamalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Bukan hanya satu derajat, beberapa derajat. Derajat itu kehormatan-kehormatan, kemuliaan-kemuliaan. Status sosial di mata manusia baik, status sosial seseorang di mata Allah juga baik. Itu derajat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, martabat kita menjadi orang-orang yang mulia di matanya, besar di mata manusia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu manusia yang diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah, salah satu diantaranya adalah pasang niat yang baik, niat yang tulus, niat yang benar. Kemana saja, apa saja yang dilakukannya sepanjang itu punya nilai kebaikan, maka harus pasang niat. Kajian kita, tema kita pagi ini niat. Saya biasa pakai proyektor. Kali ini referensi kita adalah kitab Irsyadul Ibad. Saya kemarin tanya sama Ustaz Anjar, ini kajiannya apa? Kemarin tafsir. Beliau sampaikan ya terserah. Jadi saya mencoba untuk menelaah kembali sisi-sisi bagian dari kehidupan kita untuk kita benahi. Ya kajiannya, kajian kelihatannya Irsyadul Ibad itu tasawuf. Ya, kelihatannya tasawuf karena pembenahan manajemen kehidupan namanya seperti itu. Jadi Irsyadul Ibad itu artinya petunjuk hamba Allah, ya. Bimbingan atau untuk membimbing. Materinya salah satunya. Tapi nanti kajian kita mungkin tidak hanya ini, nanti kita akan berlanjut dengan tema-tema tertentu atau kita menggunakan kitab ini sebagai pijakan kita,
referensi kita. Saya ingin dari awal dulu terkait dengan ini. Jadi niat salah satu kunci, salah satu syarat untuk melangkah satu kegiatan apa saja. Ada niat muqtarinan bil fi'li, niat yang dibarengi dengan perbuatan. Kayak sholat itu muqtarinan bil fi'li. Jadi pas kita niat di saat takbir. Jadi jangan niat sebelum atau sesudah takbir. Kapan niat itu dalam sholat? Muqtarinan bil fi'li, dibarengi takbir itu dengan niat. Jadi Allahu Akbar pas niat. Jadi jangan berniat sebelum takbir, jangan berniat sesudah takbir. Paham ya? Jadi kalau ada orang dalam mazhab Syafi'i, ya, saya katakan dalam mazhab Syafi'i, salat niat dilakukan sebelum takbir dianggap tidak sah, apalagi sesudah takbir. Jadi niat ini dalam salat itu muqtarinan bil fi'li, dibarengi pada saat takbir. Allahu Akbar, pas di dalam hati mengucapkan niat salat subuh 2 rakaat. Jadi kalau sebelumnya belum niat, bukan niat. Kayak usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, itu bukan niat. Itu namanya pelafalan niat. Di dalam Fathul Qarib at-talaffuz bin niyah namanya. Pelafalan niat itu memberikan penguatan terhadap niat. Pelafalan niat itu memberikan penguatan terhadap niat. Niat itu ada di hati. Niat itu di sini, di hati. Jadi kalau salat Allahu Akbar dalam hati kita, niat saya salat subuh 2 rakaat makmum karena Allah. Jelas ya? Jadi usholinya bukan niat. Ada niat qablal fi'li, dilakukan sebelum pelaksanaan. Puasa contohnya. Kalau puasa kan boleh niatnya dimulai dari maghrib, ya kan? Kalau puasanya besok. Ada puasa wajib dilakukan niatnya dimulai maghrib, boleh. Waktunya sampai kapan? Sampai fajar. Niat puasa itu boleh, misalkan nih hari ini atau besok kita puasa. Niat maghrib, pas maghrib itu niat saya puasa Ramadan besok. Nah, niat puasa Ramadan itu sebenarnya tidak panjang. Ya. Tapi ada tuntunan yang kita terima dan itu sudah menjadi wiridan kita, niat puasa Ramadan itu panjang. Padahal niatnya dalam hati. Itu juga pelafalan sebenarnya. Nawaitu shauma Ramadan, shauma ghadin ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, atau fardhan lillahi ta'ala, kan itu kan, itu pelafalan. Niat itu tetap di sini, an-niyah hauna, an-niyat fil qalbi, niat itu di sini. Itu redaksinya panjang, itu menjadi wiridan kita dan dibaca bareng, biasanya kan diingatkan habis tarawih kan, puasanya kan besok. Tapi niat itu dilaksanakan sebelum puasa. Itu namanya ada niat qablal fi'li.
Tidak bareng kan? Ya, tidak bareng dengan pelaksanaan. Nah, redaksinya sebenarnya sederhana kalau diajarkan di dalam beberapa kitab referensi yang kita temukan, misalkan niat puasa Ramadan itu sederhana. Nawaitu sauma Ramadan lillahi ta'ala. Niat saya puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan karena Allah. Cukup segitu. Nawaitu sauma Ramadan lillahi ta'ala. Niat saya puasa Ramadan lillahi ta'ala. Cukup segitu. Niat itu nggak perlu bahasa Arab. Niat itu dalam hati bahasa kita. Kalau ngapalin niat bahasa Arab nggak hafal-hafal, jangan-jangan nggak bisa dilaksanain itu. Ya kan? Nggak selesai itu. Ngapalin usolli 1 bulan, akhirnya nggak sholat itu. Ngapalin niat sauma Ramadan saja lama gitu dihafalin. Padahal niat itu di dalam hati dengan bahasa kita. Pelafalan itu sunnah saja. Boleh jadi hanya untuk memperkuat niat sebenarnya. Jadi ngapalin nawaitu sauma Ramadan sampai seminggu nggak puasa-puasa, jangan-jangan karena nggak hafal. Jadi bukan itu ya. Jadi niat itu harus dimunculkan di dalam hati dengan bahasa yang kita fahami. Boleh dengan bahasa Arab diucapkannya dalam hati. Pelafalannya boleh dengan bahasa Arab dan bahasa apa saja. Tapi beda dengan niat-niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya qabla zawal. Boleh itu. Ini mau puasa hari Senin sampai kantor. Pagi-pagi di rumah, ibu belum nyiapin sarapan. Sampai kantor jam 9, ya. Belum sarapan. Niat puasa sunnah. Boleh niat puasa sunnah pada hari itu qabla zawal. Qabla zawal itu maksudnya sebelum zuhur. Itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak? Puasa wajib harus mulai berlaku dari mulai maghrib sampai qabla al-fajar. Ya, waktu itu. Kalau puasa sunnah enggak apa-apa. Karena itu peristiwa itu dialami oleh Nabi. Ketika tanya, hari ini ada apa ya Isya? Ada sarapan? Enggak ada sarapan. Ya udah kalau gitu saya puasa saja. Hari Senin ya gitu. Nah, itu puasa sunnah ya. Jadi ulama memberikan pandangannya berdasarkan peristiwa itu, puasa sunnah boleh diniati atau niat puasa sunnah itu qabla zawal, sebelum zuhur. Ini sarapan pagi-pagi nggak ada apa-apa, mendingan daripada nggak ada apa-apa, mendingan puasa aja dah. Padahal udah jam 10 gitu, ya kan? Baik, saya ingin sampaikan di sini, ya'lam waffaqana Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin ayam bagi liman arada syai'an min at-ta'ah wa in qalla an yahdura an-niyah wa hiya an yaqsuda بعمله رضا الله عز وجل وتكون نيته حاضرة حال العمل. Jadi harus diketahui ya, Allah itu apa namanya? Semoga Allah memberikan kesuksesan pada Anda semua orang-orang Islam. Bagi mereka yang ingin menunaikan kegiatan-kegiatan ibadah apa saja, itu untuk menghadirkan niat, walaupun kegiatan ibadah itu sedikit, walaupun kegiatan ibadah itu kecil, walaupun kegiatan-kegiatan taat kepada Allah itu sedikit ya, itu dihadirkan niat. Niat itu apa sih? Ada beberapa referensi yang ditemukan oleh kita ya, kita temukan dalam beberapa referensi. An-niyah ya mujarradul qasdi ila syai'. Ada memang sengaja untuk punya tujuan tertentu melaksanakan itu. Di sini disebutkan an yaqsada bi amali. Berniat-niat itu mengqasadkan itu punya tujuan untuk melaksanakan, melakukan kegiatan, mengerjakan sesuatu dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi niat itu, yang namanya niat ya, niat itu
itu bersengaja melakukan sesuatu mengharapkan ridho Allah. Itu niat. Ya. Niat adalah bersengaja untuk melaksanakan sesuatu mengharapkan ridho Allah. Jadi niat itu harus hadir dalam kegiatan kita. Dari rumah ke musola, niat ingin salat berjamaah. Sudah pasang niat, hati aja niat, ya Allah, ridhoi saya ingin salat berjamaah. Di hati ngomong. Niat ingin menuntut ilmu. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan manusia. Jangan pernah. Itu akan hilang martabat kita. Semata-mata mengharapkan ridha Allah saja. Niat dari rumah. Luar biasa ini. Supaya apa sih? Supaya lurus. Kalau kita niat berangkat untuk mendapatkan ilmu karena Allah, niat kita untuk salat berjamaah subuh karena Allah, itu lurus. Enggak pengen dipuji orang, enggak pengen diagungkan orang, tidak menuntut pujian dari orang, tidak menuntut cari kehormatan dari orang. Itu luar biasa. Maka dipasang niat karena Allah. Jangan pengen tuh dipuji orang, capek. Nungguin pujian orang tuh capek. Nggak dipuji orang sakit nanti. Stres marahnya. Mikirin dari rumah udah pakai sorban gaya gitu, pengen dilihat orang gitu kan, supaya dipuji. Nah, itu stres itu nanti. Berangkat aja sudah. Jadi kalau pengen dipuji orang, pengen dihargai orang karena kita rajin misalkan, nggak selesai. Sudah, lurus saja. Yang harus dijadikan kunci adalah ridha Allah itu. Ya Allah, ridhoi keberangkatanku dari rumah ke masjid. Ridhoi keberangkatanku dari rumah ke mushola. Itu niatkan. Wa yadkhulu fi hadzal ibadat wa yadkhulu fi hadza al-ibadat kulluha min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wal wudu wa tayammum wal i'tikaf was sadaqah wa qada'il hawaij wa 'iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa ibtida'is salam wa raddihi wa tashmitil 'atish wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ijabatid da'wah huduri majalisil ilmi wal adhkar wa ziyadatil ulama wal akhbar la liqasdin dunyawiyyin. Ini masuk semua ibadah. Yang disebut ibadah itu semua. Contoh, ini masuk ibadah ya. Makanya ada Qardawi misalkan mengatakan, atau ulama-ulama lain mengatakan salah satunya ibadah itu apa sih? Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua aktivitas yang disukai dan diridhai oleh Allah itu ibadah. Jadi ibadah itu salat, zakat, puasa, haji, wudu, tayamum, i'tikaf, sedekah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita, kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Bekerja, membersihkan lingkungan, itu masuk ibadah. Wa iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit, wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah, itu ibadah. Wabtida'is salam, mengawali salam, ibadah. Waraddihi, menjawabnya. Watashmitil atish, apa nih? Orang yang bersin. Alhamdulillah, kita bilang. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Itu ibadah. Wal amri bil ma'ruf, nyuruh orang berbuat kebajikan. Wan nahi 'anil munkar, melarang orang berbuat kemunkaran. Wa ijabatid da'wah, memenuhi undangan. Wa hudur majalisil ilmi,
menghadiri majelis ilmu, wal azkar, zikir, ziarah ulama, kemudian wal akhbar, orang-orang pilihan, wal akhyar, orang-orang pilihan, bukan untuk mencari duniawi, kehormatan dunia, harga diri dunia, status sosial, itu ibadah. Tayamum ibadah, wudu ibadah. Nih dirutinkan oleh kita kalau bisa nih apa namanya? Dawam wudu namanya. Batal, ngambil wudu lagi, batal, ngambil wudu lagi. Luar biasa nih, ya. Ini kalau orang rajin apa dawam wudu, mudah menghadapi segala persoalan. Ya. Wudu tidak lepas. Mau tidur wudu, mau berangkat kerja wudu, di kantor batal wudu lagi. Jadi wudu tidak lepas. Ini yang kalau wafat pun kan husnul khotimah dalam keadaan suci. Luar biasa. Apalagi ibadah wan nafaqah 'alal ahli. Memberikan nafkah pada keluarga, ibadah. Itu jangan dibiarkan tuh. Ma, hari ini sedekah untuk belanja keluarga. Itu luar biasa. Niatin tuh. Bu, ini bapak cuman hanya punya 100.000 belanja ke pasar. Sedekah saya untuk keluarga. Luar biasa itu. Jarang yang ngomong gitu ya. Enggak ngomong gitu. Jarang yang ngomong gitu. Sedekah. Malah kalau diminta belanja marah-marah suami. Gimana mau baik sama keluarga? Kita berharap dulu didoain waktu nikah mawaddah warahmah. Malah nggak jadi mawaddah warahmah. Niatin tuh sama anak kita ngasih jajan, dimunculkan dalam hati sedekah sama anak-anak. Biaya jajan anak, biaya sekolah anak, biaya pesantren anak. Yang terkecil saja kalau udah punya cucu, niatin tuh munculkan sedekah sama anak-anak kecil kita. Supaya apa? Supaya benar yang dilakukan oleh dirinya. Apalagi kalau dibahasakan untuk menandaskan. Nih bapak kasih kamu uang sedekah bapak. Supaya teringat. Itu edukasi. Supaya teringat di benaknya bahwa uang ini yang diucapkan itu uang sedekah bapak. Uang sedekah ibu, terbayang di benaknya. Sehingga terkesan dia harus hati-hati menggunakan uang itu. Itu kan luar biasa. Jadi diniatkan. Kalau kita ngasih begitu saja, tidak punya nilai ibadah. Jangan-jangan pahalanya tidak ada. Lihat hadis Nabi di ujung ini ada. Kitab ini. Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan itu tergantung pada niat. Jadi kalau kita berniat ibadah, maka punya nilai pahala. Kalau kita melakukan sesuatu tidak punya niat, maka tidak akan muncul pahala itu. Jadi pasang niat. Wal dhaif, menghormati tamu. Niatkan. Kalau saya melihatnya, menghormati tamu, melayani tamu dengan niat ibadah, itu ada hubungan emosional. Karena ketika kita punya niat untuk menghargai, kan menghargai tamu, menghormati tamu itu kan wajib. Akrimul duyufakum. Banyak hadis-hadis yang bicara itu. Ahsinu. Ya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada juga falyuhsin dhaifahu. Banyak itu hadis-hadis. Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mesti harus dia memuliakan
tamunya. Nah, dimunculkan tuh hadir ingin menghargai tamu. Ada hubungan kental emosional antara kita dengan dia. Karena pelayanan kita itu karena ikhlas. Itu jangan dianggap sepele itu. Itu luar biasa. Silakan. Ya. Tapi tentu ada etika-etika ketika bertamu. Ya. Diatur tuh di dalam kitab-kitab karya-karya besar ulama. Bertamu harus tepat waktu. Jangan bertamu di saat orang sedang istirahat. Gitu. Diatur. Jamnya kapan? Orang istirahat itu waktu qailulah biasanya. Antara jam 10 sampai jam 12 itu jangan bertamu, istirahat. Ya. Itu jam ngantuk itu ya, jam ngantuk itu. Nanti jam kesibuk antara jam 12 sampai jam 3 itu jam sibuk. Jangan bertamu. Etika, bukan haram, bukan. Akhlak namanya. Nanti bertamunya kapan? Ba'da asar, ba'da maghrib. Tapi jangan bertamu tengah malam juga. Itu juga mengganggu. Jadi ada waktu bertamu. Waktu bertamu tuh pagi. Pagi antara jam 8 sampai jam 10 waktu bertamu. Ya. Ada kunjungan. Kemudian etika bertamu itu juga diatur. Kalau masuk rumah salam, mau pamit pulang salam. Ya, karena kalau pulang begitu saja dicurigai itu kalau ada benda yang hilang itu dituduh nantinya. Dia pamit kemana tadi? Kok nggak pamit? Itu dituduh. Bisa ada kalau ada benda yang hilang di rumah itu bisa tuduhan, bisa tertuduh maksudnya. Nah, lalu kalau datang ke rumah orang jangan celangak celinguk muter di rumah orang. Gitu, liatin gitu benda-benda apa gitu. Duduk yang baik. Itu ada etika bertamu. Nanti etika pelayanan tamu itu juga ada. Dengan bahasa santun, disambut dengan senyum, disuguhi air minum, disuguhi yang bisa kita berikan, tentu saja. Itu luar biasa. Dan itu dakwah namanya. Lalu jangan milih-milih agama juga, siapa saja yang masuk ke rumah kita dengan niat berkunjung, ya, ya dihargai dan dihormati. Di situ dakwah kita. Karena Nabi tidak bicara soal agama dalam hadis itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu atau falyukrim jarahu. Tidak bicara persoalan agama. Hormati tamumu, hormati, berbuat baik terhadap tamu, itu juga tidak bicara persoalan agama, siapa saja. Diatur dalam Islam itu. Memuliakan tetangga itu penting. Birrul aqarib itu orang-orang terdekat. Itu ibadah tetangga. Ya. Tetangga itu jangan sampai muncul permusuhan sama tetangga. Bahkan ada yang ekstrim berpendapat kalau kita membagi makanan, ini rumah kita, ini rumah tetangga sebelah, lalu kita bagi makanan yang lewati yang ini nih, kita kasih ke sini, ini dilewati, ada pendapat yang ekstrim, ya. Makanan itu menjadi tidak baik karena sudah menyinggung tetangga yang terdekat, gitu ya. Jadi berbuat baiklah sama tetangga, itu ibadah, dijaga betul oleh kita. Ya. Birrul walidain termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, jelas itu. Ikrami ahlil wuddi, orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang baik. Nah, ini dihargai. Teman-teman, dzul arham,
termasuk orang yang kegiatannya di muzakarah ilmu, itu ibadah itu. Jadi kita ikut dalam taklim itu ibadah. Wal munazarah, diskusi, penelitian, ya, tadris, taklim, mengajar dan belajar, mutalaah, menganalisa, itu semuanya kegiatan-kegiatan ibadah. Ibadah lain apa? Banyak. Menolong orang, membantu orang, itu ibadah. Jadi jangan disepelekan nih persoalan ini. Karena hampir semua kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu persoalan di sekitar ini. Jadi baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia itu muncul dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Islam itu tidak akan pernah berkembang kalau tidak memunculkan akhlak, tidak pernah memperhatikan masyarakatnya, nggak bakal apa berkembang. Kalau tidak memperhatikan masyarakat, meskipun dia seorang ahli ibadah yang tekun di masjid, baca Quran, tahajud, puasa, kalau dia tidak menghadirkan dalam kehidupannya bergaul dengan orang secara baik, nggak akan sukses. Coba aja. Ini rajin ibadah, rajin sholat, tapi suka galak sama orang, pelit sama orang, nggak baik sama orang, ngomongnya nyakiti misalnya, itu nggak sukses deh. Dijaga betul itu. Jadi dimunculkan niat dalam segala kehidupan kita. Niat nolong orang, niat belajar, niat menafkahi, niat membantu orang. Ada yang hajatan, niat untuk ikut idkhalus surur. Idkhalus surur itu bergabung, menghibur orang lain. Itu nilai ibadah. Jadi ruang lingkup ibadah itu sangat banyak sebenarnya. Apa saja kegiatan kita itu beribadah. Dan itu punya nilai pahala. Wa ma asbaha hadhil a'mal hatta innahu yanbaghi lahu idza akala aw syuriba aw nama biqasdi yaqsudu bidzalika taqwa ala taatillah. Apa saja kegiatan itu? Termasuk makan dan minum. Makan dan minum saja ya. Itu niatin dimunculkan mengharap ridha Allah dan keberkahan. Mau niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ridhai. Jadikan air ini memberi berkah pada tubuh saya sehingga saya bisa ibadah. Dimunculkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berkahi air ini. Ya Allah ridhai aku minum air ini. Ya Allah ridhai berkahi apa yang aku makan. Itu dimunculkan itu. Jadi jangan sampai kehilangan momen saat Allah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita, kita kehilangan pahala. Jadi minum saja itu punya nilai ibadah dan pahala. Jelasnya begitu. Lihat Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapapun orang yang melakukan kebaikan maka dia akan balas 10 kali kebaikan. Jadi ketika kita minum niat mengharapkan ridha Allah, bermohon kepada Allah agar air itu membawa berkah, itu sudah satu kebaikan yang dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Oh, luar biasa. Jadi pahala itu sebenarnya di setiap ruang itu ada pahala. Di setiap ruang itu ada ridha Allah. Cuman kita kadang tidak memanfaatkan situasi itu. Ya.
melayani orang dan seterusnya. Atau mau tidur, biqasdi bidzalika taqwa, dengan maksud untuk ibadah kepada Allah. Tidur. Pertama, wudu dulu kalau mau tidur. Tidur wudu. Berzikir, ya, minta ampun sama Allah. Saya alhamdulillah kalau tidur itu mau wiridkan apa? Biasa. Hafalan-hafalan kita. Hafalan-hafalan kita. Ayat-ayat yang kita hafal, dibaca, diulang, dibaca menjelang tidur. Ya, itu kan nilai-nilai pahala di situ. Niatin sama kita ketika tidur. Ya Allah, ridhai tidur hamba. Tidurku ridhai ya Allah. Itu harus dipasang itu. Ya Allah, jadikan tidur ini tidur sebagai ibadah dan kau ridho. Terserahlah bahasanya kayak apa. Sehingga tidurnya punya nilai ibadah. Bangunkan ya Allah, ketika bangun hamba bisa diberikan kesehatan untuk ibadah nanti malam. Tahajud, salat hajat, dan seterusnya. Itu diniatin oleh kita. Dan ini yang disebut keberkahan. Ya, keberkahan meskipun dalam tidur. Khawatir kita di saat tidur malah hilang nafas, hilang nyawa gitu. Kita kan tidak tahu. Makanya apa? Ada doa tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus ada doa wa bismika wa amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kan bahasanya apa? Ahya wa amut. Hidup dan mati. Kenapa disebut kematian di situ? Karena orang tidak sadar saat tidur. Boleh jadi di saat tertidur, saat itu pula Allah ya mengambilnya. Itu sangat banyak sekali. Dan cara Allah mengambil kematian itu banyak. Ada dengan karena kita sakit, karena kita usia tua, atau karena bencana. Berapa banyak di saat kita sedang terlelap tidur kemudian bencana datang? Banyak nggak? Banyak. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Dan kita selalu minta husnul khotimah. Minta husnul khotimah itu harus disambut, direspon oleh kita dengan kebaikan-kebaikan dan memunculkan niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai tidur pun kita diminta untuk tetap mengharap ridha Allah, jadikan tidur itu sebagai ibadah. Ya. Ya. Ini hadis-hadis yang menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Perbuatan itu hanya bisa mendapatkan nilai kalau disertai dengan niat. Orang wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu orang dalam aktivitasnya, siapapun orangnya, itu tergantung pada niatnya. Aktivitas orang itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Kalau ada orang yang berniat hijrah, tujuannya mengharapkan ridha Allah dan Rasul, ya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Ada waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau ada orang yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, awi mura'atin yankihwa, atau istri-istri perempuan-perempuan yang ingin dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ya sesuai dengan yang diinginkan. Begini, hadis ini muncul ketika Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk hijrah ke Madinah.
Ya, haji ini harus dilihat hadisnya. Kenapa harus hijrah ke Madinah? Karena masyarakat Muslim, para sahabat yang beriman kepada Nabi itu diintimidasi di Mekah pada saat awal. Maka Nabi meminta kepada sahabat untuk segera hijrah ke Madinah. Hijrah yang pertama generasi awal itu ke Ethiopia, Habasyah. Ya, itu generasi awal. Ini generasi berikutnya yang hijrah ke Madinah. Maka Madinah jarak saat itu jauh ya, tidak ada kendaraan selain unta, dan mereka berjalan kaki 1 minggu. Ya, 1 minggu. Ya, berapa? 450 kilometer. Ya, kalau jalan sekarang 450 kilometer. Dulu boleh jadi kan muter jalan. Bisa sampai 500 kilometer. Dari sini kemana? Ke Semarang ya? Dari sini ke Semarang ada nggak 500? 400-an. Ya, 400-an. Ya 1 minggu itu perjalanan. Tapi perjalanan seperti itu bagi masyarakat Arab itu bukan hal yang aneh. Tradisi mereka. Mereka kan hidup nomaden. Ya. Tradisinya begitu. Hampir semua negara saat itu. Kendaraan kan belum ada. Kalau sekarang kan kita enggak. Tradisinya pakai motor ke warung aja kan. Ya kan? Disuruh jalan kaki ke Poris. Kagak mau. Pasti pakai motor atau mobil. Dulu tradisi perjalanan jauh itu sudah biasa. Ya, hidup nomaden itu sudah biasa. Arab itu maknanya memang hidup nomaden. Pindah-pindah gitu. Arab. Ya. Secara bahasa. Ya. Nah, waktu Nabi meminta mereka untuk hijrah karena tertindas, ada di antara sahabat terbayang nih, wah Madinah itu gadisnya cantik-cantik, warna kulitnya lebih putih dibandingkan warna kulit orang Hijaz. Hijaz itu Mekah namanya. Dulu itu bukan satu negara, 2 negara. Mekah itu negara, Madinah negara. Kalau sekarang kan Saudi, itu 2 kota. Kalau dulu negara. Saat Nabi itu Mekah ya negara, negara Mekah, negeri Mekah. Madinah ya negeri. Kalau sekarang kemudian Saudi menjadi sebuah luas, kemudian ini ada kota Mekah, kota Madinah kan bukan negeri. Kalau sekarang kota, kalau dulu negeri. Itu kan kalau Saudi itu abad 20. 1900-an. 1928. Jelasnya 1932 ketika Muhammad Abdul Wahab ya berkoalisi politik dengan Ibnu Saud, itu aja yang kemudian menjadi Wahabi itu. Ya, itu 32 abad sekarang. Dulu 14 abad yang lampau. Ya. Ketika Nabi hidup bersama sahabat itu negeri, jadi negeri Mekah, negeri Madinah. Warna kulitnya itu lebih beda antara Mekah dan Madinah. Dulu namanya Hijaz atau penduduk Mekah sebetulnya. Kotanya Hijaz namanya. Nah ini beda. Sehingga ada terbayang di benak laki-laki masyarakat Makkah, sahabat yang ingin hijrah ke Madinah. Apa yang terbesit di mereka? Ingin mendapatkan usaha di sana, juga sekaligus mencari istri, karena istri banyak yang cantik-cantik di Madinah. Sampai sekarang perempuan-perempuan Madinah itu lebih cantik begitu, dibandingkan di Cipondoh lah kira-kira. Ya, jadi bagus. Sehingga muncul nih hadis ini. Kalau ada orang yang niat karena Allah dan Rasulnya, gitu loh.
Dia pasti akan sampai niat itu. Kalau ada orang yang niat hijrahnya karena cari dunia dan wanita, silakan nilai itu. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini oleh karena itu ini jadi landasan buat kita semua. Ulama sudah membeberkan kepada kita bahwa semua aktivitas itu tergantung pada niat. Kalau niatnya karena Allah akan dapat pahala. Kalau niatnya karena dunia tidak akan dapat pahala. Ya, jadi diniatkan. Jadi buat kita sekarang semua kegiatan kita, aktivitas kita, apapun bentuknya, itu jangan lupa niatkan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Jadi ada beberapa niat, saya ingin sampaikan hadis nih. Terakhir ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Ada orang ya punya keinginan melakukan kebaikan, tapi belum sempat mengerjakan. Dia pengen melakukan kebaikan tapi tidak atau belum sempat mengerjakan, tetap Allah catat 10 kali kebaikan sampai bukan begitu. Orang yang punya niat, punya keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia amalkan, dia laksanakan, maka Allah catat buat dia 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Kalau ada orang yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan tapi belum mengerjakannya, tidak sempat mengerjakannya, dia tetap dicatat 1 kebaikan. Jadi kalau ada orang yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, dia amalkan, dia laksanakan, dia kerjakan, dicatat 10 sampai 700. Kalau dia belum sempat mengamalkannya, hanya 1 saja kebaikan yang diberikan. Nah, itu kan luar biasa ya buat kita. Ini mudah-mudahan ya hari-hari kita ke depan kita bangun niat, kita hadirkan niat yang baik dan benar ya. Yang terkecil saja sama istri, sama keluarga, sama anak, ngurus masyarakat, itu dihadirkan niat oleh kita. Jangan menghadapkan dunia dan pujian orang. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini kelamaan kayaknya ini ya. Baik, kesempatan buat bapak-bapak untuk diskusi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan bisa katakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya berkaitan dengan niat. Jadi saya mengamalkan itu keyakinan saya bahwa surat Al-Fatihah itu ayat ruqyah gitu ya. Saya baca itu diniatkan untuk menjaga keselamatan dalam diri sebanyak 7 kali. Jadi diniatkan untuk keselamatan kita dalam kehidupan baik dan kita diberikan dengan air putih dan air itu. Jadi diniatkan dengan untuk keselamatan itu. Apa boleh begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Fatihah itu fadilahnya banyak. Ya. Hikmahnya banyak. Fatihah itu punya nilai kandungan yang luar biasa. Fadilah keutamaan salah satunya ya
terjaganya diri kita dari berbagai macam keburukan. Salah satunya hikmah lain dibukakan kemudahan oleh Allah yang mengamalkan Fatihah. Ulama-ulama, ya guru-guru kita lah, kiai-kiai itu sering mengajarkan pada kita wiridkan Fatihah paling tidak 7 kali dalam 1 hari gitu. Atau ada yang mengamalkan sampai 100 kali selama 1 hari, 1 hari tiap kali sholat. Fardu zuhur misalkan 20 kali, nanti asar 20 kali, maghrib 20 kali, jumlahnya 100 kali. Itu banyak sekali karena hikmahnya. Dan ini dibarengi dengan niat. Pertama, niat mohon kepada Allah untuk seperti tadi, ya, terjaga dari segala keburukan. Kuncinya mohon ridha Allah intinya. Ya. Jadi silakan saja. Semua bisa diniatkan untuk kebaikan-kebaikan, tapi pada esensinya kuncinya mohon ridha Allah dan ma'unah Allah. Niatkan zikir itu untuk mohon ridha Allah semata. Niatkan ya zikir itu, Fatihah itu untuk mendapatkan keberkahan. Niatkan untuk mendapatkan kemudahan dan seterusnya. Itu bisa saja. Bahkan satu pekerjaan bisa dilakukan beberapa niat. Satu pekerjaan bisa dilakukan beberapa niat. Bisa niat sedekah, bisa niat ya apa sajalah kegiatan apa ya, misalkan nih kita kan suka ngasih infak, itu niatkan mohon ridha Allah, mohon diberikan keberkahan. Niatkan ya sebagai sedekah untuk ayah dan ibu kita, niatkan sebagai sedekah diri kita. Itu bisa beberapa niat, disilahkan saja, karena memang niat itu apa namanya, qasdus syai', dimaksudkan atau menyengaja untuk melakukan sesuatu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Udah selesai? Ya, dulu dari bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Terus untuk penjagaan itu dianjurkan kan baca Falak sama Anas. Di samping untuk penjagaan diri sendiri, juga dihadiahkan bacaan itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu mau nanya bagaimana? Terima kasih. Ya. Niat itu seperti yang saya sampaikan bahwa satu kegiatan itu bisa dilakukan niat beberapa niat, beberapa keinginan, ya. Satu pekerjaan termasuk tadi baca Fatihah, niatnya untuk hadiah pada orang tua, niat untuk ya dimudahkan oleh Allah, niat untuk ya usaha, ya macam-macam, boleh, semuanya boleh dilakukan. Jadi manfaatkan kesempatan-kesempatan amal-amal baik itu dengan beberapa niat. Ya, esensinya semuanya bergantung kepada Allah.
Ya Allah, saya baca ini semoga, itu kan niat namanya, menyengaja sesuatu. Semoga menjadi pahala bagi ayah saya, bagi ibu saya. Itu sengaja. Ya Allah, ini bacaan Fatihah juga mudah-mudahan menjadi kemudahan buat saya untuk berusaha. Semoga menjadi berkah. Sama dengan doa itu kan, niat itu. Jadi kalau kita habis sholat nih, itu mintanya banyak nggak? Banyak mintanya itu. Ya, minta selamat dunia, minta berkah, nah itu. Jadi ada satu pekerjaan, satu kegiatan yang bisa dimunculkan oleh kita beberapa niat. Intinya semuanya terkait kepada Allah. Karena yang kita minta adalah ridha Allah itu. Ya Allah, jadikan Fatihah ini sebagai ampunan. Ya Allah, jadikan Fatihah ini sebagai penangkal keburukan. Dan itu banyak ya. Silakan. Seperti itu. Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Oh iya. Mangga. Assalamualaikum. Tapi tanpa sengaja, tanpa ada akad, ketiduran. Itu pengalaman yang saya. Terima kasih. Tidurnya saja dapat pahala, Pak. Kan niatnya sudah ada, lalu tertidur. Pernah nggak dengar naumus shaim ibadah itu kan? Tidurnya orang yang puasa ibadah. Itu hadisnya hadis dhaif sebenarnya, tapi itu dijadikan alasan. Jadi akhirnya tidur terus tuh puasanya. Tapi hadis dhaif ini ya, hadisnya naumus shaim ibadah. Artinya begini. Kalau kita sudah punya niatan untuk mencari ridha Allah, ingin belajar, ingin memperbaiki diri kita menjadi orang yang baik, itu sudah dapat pahala walaupun nanti saat ngaji tidur. Sudah ada, tidurnya saja sudah mulia. Tapi besok-besok jangan tidur semua. Karena ada toleransi tidur semua. Gitu. Ya. Nah, ini yang tidur itu kan bukan hanya waktu ngaji, waktu Jumatan. Waktu Jumatan, khotibnya ngapain? Ceramah. Jamaahnya gitu. Gitu. Ya kan? Tapi hati-hati. Untungnya dalam mazhab Syafi'i ada toleransi. Sepanjang tidurnya teguh gini, ya tasbitul imkan, jadi duduknya seperti posisi gini, itu tidak membatalkan wudu, gitu. Walaupun tapi posisinya masih begini, itu tidak membatalkan wudu. Ketika bangun posisinya begini, itu masih ada toleransi. Yang disebut an-naum itu bukan al-istighraq. Artinya apa? Bukan tidur yang lelap. Karena waktu khatib sedang khutbah, kita tidurnya masih tidur ngambang. Jadi suara khatib masih dengar kan? Masih dengar kan? Cuman nggak paham. Suara khatib masih dengar, cuman nggak paham. Ya, itu belum tidur. Disebut belum tidur. Yang disebut tidur, an-naum, itu di mana suara orang yang ada di sekitarnya tidak lagi terdengar. Itu disebut tidur. Ada yang memahami seperti itu. Sehingga masih dianggap
ibadah Jumat bagi orang yang ya hadir di saat Jumat dia tertidur. Tapi ada kalau tidurnya sudah miring-miring ke sana ke sini sampai geblak begitu tuh. Gitu. Itu ngambil wudhu ya. Ambil wudhu. Yang aman ngambil wudhu. Jadi kalau sudah kan ada yang begitu. Blok begitu. Yang aman ngambil wudhu. Ya. Ya baik itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat.